Kabar terbaru kenapa masih banyak yang belum cair bansos PKH BPNT dan bantuan berasnya, korupsi besar-besaran menyengsarakan rakyat KPM PKH BPNT. Isu korupsi bansos atau bantuan sosial makin kencang bergulir setelah kantor Kementerian Sosial, Kemensos, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Namun Menteri Sosial Tri Risma hari ini malah mengaku bersyukur dengan penggeledahan oleh KPK pada Selasa, 23 Mei 2023. Ia mengatakan, berbekal pengalamannya saat masih berstatus pegawai negeri sipil di kota Surabaya, dia merintis e-government untuk menciptakan transparansi anggaran. Program e-government Risma terapkan saat menjadi Kepala Bapenda Surabaya hingga Kabak Bina Pembangunan Kota Surabaya. Karena saat itu ia memegang anggaran pemerintah kota hampir sebesar 50%. Hal itu membuatnya lebih mengerti tentang mekanisme anggaran pemerintahan. Sehingga dugaan korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020 di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial, menjadi salah satu hal yang disyukuri Risma. Kemensos bersyukur pada kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Biar saya mudah mengingatkan teman-teman Kemensos, ujar Risma. Ia mengaku senang apabila e-government yang dia terapkan di Kemensos dapat membuka mata jajarannya. Risma mengakui dirinya memikul beban untuk bertanggung jawab mengurusi orang miskin. Maka itu ia tidak memiliki niat sedikitpun untuk memainkan anggaran. Risma menegaskan bansos yang dikucurkan selama masa kepemimpinannya tidak lagi dalam bentuk barang. Sebab arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mengubah penyaluran bansos dalam bentuk uang pada 2021 menjadi perintah bagi dirinya. Karena saya memegang arahan Bapak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang, kata Risma. Sehingga sejak 2021, tidak ada bansos beras di Kemensos. Ia pun menolak untuk memberikan bansos dalam bentuk barang. Karena pengawasan penyaluran dalam bentuk barang pasti lebih rumit dan akan memakan waktu. Oleh karena itu, program pemerintah seperti bantuan langsung tunai, BLT, minyak goreng maupun BLT BBM diwujudkan dalam bentuk uang bukan barang. Jadi nanti kalau ada 2020 ada bansos beras itu bukan dari Kemensos. Saya sudah enggak mau kalau bentuk barang, ujar Risma. Penggeledahan kantor Kemensos. KPK menggeledah gedung Kemensos pada Selasa, 23 Mei 2023. Dari situ, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi bansos untuk KPM PKH tahun 2020 hingga 2021. Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara, ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ia mengatakan, tim penyidik telah menyita seluruh barang bukti untuk dianalisis. Sehingga KPK dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara, ungkap Ali. Kasus ini awalnya terungkap ketika KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19. KPK menemukan adanya fakta lain berupa praktik korupsi bansos beras untuk KPM PKH di lingkungan Kemensos. KPK juga menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik curang tersebut. Berdasarkan data sementara, kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. KPK telah menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi tersebut. Namun identitas tersangka belum diumumkan secara resmi. Pihak diduga terlibat korupsi bansos. Mantan Direktur Utama, Dirut, PT Banda Gara Reksa, BGR, Persero, M. Kuncoro Wibowo diduga terlibat kasus ini. KPK pun telah meminta agar Direktorat Jenderal, Ditjen, Imigrasi Kemenkumham menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri bagi Kuncoro. PT BGR sendiri merupakan salah satu anak usaha BUMN penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan ini menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH. Selain Kuncoro, KPK juga mencegah 5 orang lainnya bepergian ke luar negeri. Antara lain Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto, VP Operation PT BGR, April Curniawan.
Ketua Tim Badan Usaha Penasehat Milik PT Negara Primalayan menyepakati Teknologi skema Persada, penyaluran bantuan Ivo sosial Wongkaren, program Tim Keluarga Penasehat Harapan PT Primalayan atau Teknologi PKH dan Persada, bantuan pangan Roni non-tunai Ramdhani, atau dan BNPT General sembako Manager untuk PT masyarakat Primalayan melalui Teknologi PT Pos Persada, Indonesia. Richard Cahyanto. Kesepakatan ini merupakan Kuncoro hasil Wibowo pertemuan sebelumnya antara sempat Menteri menjabat Sosial sebagai Tri Dirut Risma PT hari ini dan Transjakarta. Wakil Menteri BUMN Kartika Namun ia telah Wirjoatmojo. mengundurkan diri dari Menteri jabatan itu Sosial per Tri Senin, Risma hari ini 13 Maret menjelaskan, 2023. dalam penyaluran nantinya Padahal keluarga ia baru penerima menjabat manfaat sebagai yang dekat Dirut dengan PT bank dapat Transjakarta mengambil 2 bantuan bulan, secara sejak cash di 11 cabang Januari atau ATM 2023. terdekat. Namun jika penerima Saat tidak itu, mengambil dia bantuan menggantikan dalam waktu Muhammad yang Yana telah Aditya. ditentukan, maka